Persaudaraan yang rukun, hidup bersama dengan rukun, mendatangkan sesuatu yang indah dan yang baik. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kita menyiapkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan syukur pada saat ini, karena Tuhan memberkati kami memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kami terbekali, sehingga kami boleh bertindak benar di hadapan. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, dalam pembacaan kita di sini, Raja Daud yang telah lama menikmati bagaimana berkat-berkat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya, segala macam pergumulan terjadi di dalam kehidupannya dia alami, tetapi dia mengandalkan Tuhan sebagai sandarannya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia meyakini bahwa Tuhan yang dia sembah mampu memberikan jalan keluar dalam segala pergumulannya. Bahkan dalam pembacaan kita di sini, Daud kemudian menyatakan bahwa persaudaraan yang rukun, hidup bersama dengan rukun, mendatangkan sesuatu yang indah dan yang baik. Jadi dalam ayat 1, jelas firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Nah, dalam bagian ini kita perhatikan, bagian pertama yang kita temukan adalah sungguh baik jika hidup dalam kebersamaan dengan rukun. Jadi sesuatu yang baik merupakan penilaian terhadap suatu pola kehidupan yang dialami oleh orang-orang percaya, yang dialami oleh anak-anak Tuhan, yang dialami oleh keluarga-keluarga, yang dialami oleh saudara bersaudara, hidup bersama di dalam kerukunan. Sungguh alangkah baik. Jadi penyataan dari Raja Daud mengatakan bahwa jika satu keluarga, jika anggota keluarga, jika saudara bersaudara hidup di dalam kebersamaan dengan rukun, itu adalah suatu hal yang pasti memberikan sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan. Karena Alkitab berkata, kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang baik, pola hidup yang benar, pola hidup yang baik. Bagaimana hidup dengan rukun yang mendatangkan sesuatu yang boleh dinikmati oleh banyak orang, karena dikatakan itu adalah alangkah baik. Kemudian bagian yang kedua, masih di dalam pembacaan ayat 1, dia juga berkata bahwa sungguh alangkah indah. Jadi kalau bagian pertama menyatakan bahwa
Hidup dengan rukun, saudara bersaudara hidup dalam kerukunan, itu adalah perbuatan pola hidup yang baik. Bagian kedua, Raja Daud kemudian mengungkapkan itu justru sesuatu yang indah. Nah, perbuatan pola hidup yang indah tentu enak dipandang, enak disaksikan oleh orang-orang lain. Mereka bukan saja melihat bahwa kehidupan seperti itu baik, tetapi lebih daripada itu adalah pola kehidupan yang indah. Sesuatu yang menyenangkan disaksikan. Dengan demikian, kehidupan keluarga yang hidup rukun, hidup bersama dengan rukun, itu akan menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Apa yang menyebabkan? Apa yang menjadikan kebersamaan dengan rukun itu menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga? Pertama, kita temukan bahwa ada hubungan keluarga yang harmonis. Mereka boleh saling menguatkan, boleh saling menghibur, boleh saling menegur di dalam kebersamaan mereka, yang menjadikan kehidupan mereka, perilaku mereka tertata dengan baik, menjadi sesuatu yang menyenangkan, sehingga Alkitab berkata, sungguh alangkah indahnya jika saudara-saudara hidup bersama di dalam kerukunan. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam bagian pertama ini dan bagian kedua, kita perhatikan bagaimana pola kehidupan kita, pola kehidupan keluarga kita, jika didasarkan pada kehidupan yang harmonis, ada sesuatu yang menjadikan keharmonisan dalam kehidupan kita, maka itu akan dipandang oleh orang lain bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan dalam bagian ini, firman Tuhan menyatakan itu adalah perbuatan yang baik. Berarti ada penilaian dari Tuhan bahwa kehidupan dengan rukun itu adalah sesuatu yang benar, yang baik di mata Tuhan. Nah, mereka yang dapat melakukan hal tersebut tentu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya keyakinan bahwa Tuhan memampukan mereka untuk bisa hidup bersama dengan rukun. Dan Tuhan memberikan sesuatu bagi anggota keluarga ini, bagi saudara bersaudara, bagi jemaat sekalian, untuk dapat menikmati sesuatu yang indah. Sungguh alangkah baik, sungguh alangkah indahnya jika diam bersama dengan rukun. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, ada dua gambaran yang Raja Daud sebutkan dalam bagian ini. Yang pertama, dia katakan bahwa seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 132 ayat yang ke-10, di sana diungkapkan tentang Daud itu adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Ada minyak yang digunakan sebagai minyak urapan untuk menyatakan bagaimana kasih Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dinyatakan kepada pribadi tersebut. Dia dipilih, dia ditetapkan oleh Tuhan untuk tugas tertentu. Seperti Raja Daud. Dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada minyak yang dituangkan di kepalanya, yang kemudian disebutkan seperti minyak yang meleleh, turun ke janggut bahkan sampai ke jubah. Tidak dapat ditahan. Bagian kedua, kemudian gambaran kedua dikatakan juga seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi ada sesuatu, ada embun yang turun dari gunung dan kemudian dapat dirasakan di bagian bawah, dari bagian-bagian yang di lembah, di mana embun tersebut memberikan kesegaran yang dapat dinikmati. Ini dua gambaran yang berbicara tentang bagian terakhir dalam ayat yang ketiga. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi untuk bagian tersebut dikatakan kesanalah Tuhan
memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan kehidupan yang kekal. Seperti minyak yang turun, tidak dapat dibendung. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Tidak dapat dibendung, dapat dirasakan oleh bagian mereka yang ada di lembah. Sebagaimana berkat yang Tuhan nyatakan. Tuhan mengatakan, kesanalah berkat diperintahkan. Tuhan memerintahkan supaya berkat dapat dirasakan oleh mereka yang hidup rukun di dalam kebersamaan mereka. Jadi bagian ini kita perhatikan bagaimana berkat dari Tuhan dapat menjadi bagian dari satu keluarga, dari satu kelompok saudara bersaudara yang hidup di dalam rukun dan damai. Hidup dalam kebersamaan, menikmati sukacita yang disebutkan di dalam ayat 1. Sungguh alangkah baik, sungguh alangkah indahnya. Sahabat anugerah, jika kita menginginkan kehidupan seperti ini, marilah kita belajar dari firman Tuhan untuk menikmati berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, kesanalah berkat itu diperintahkan. Kesanalah hidup kekal itu dinyatakan. Kehidupan yang kekal hanya dapat kita peroleh, hanya dapat dimiliki oleh seseorang jika dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah mengaruniakan kehidupan karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kasih Tuhan yang dinyatakan kepada semua manusia. Manusia pada dasarnya harus binasa karena berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi manusia. Dia rela datang ke dalam dunia. Dia rela berkorban untuk kita. Untuk menyelamatkan kita. Dan dia sudah kerjakan itu dengan tuntas. Dia rela disalibkan. Dia mati, dikuburkan. Tetapi dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Dan memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya. Mari kita mengoreksi diri pada saat ini. Sudahkah kita percaya kepada Kristus? Sudahkah kita menerimanya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi kita? Jika belum, jangan keraskan hati. Bukalah pintu hati. Terimalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatmu, dan engkau pasti memiliki kehidupan kekal. Tuhan mengatakan ada sorga yang disiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya menjadi warga sorgawi, menjadi orang yang memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan di sorga. Kehidupan dengan rukun dapat terjadi karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Marilah kita keluarga, saudara bersaudara, hidup di dalam kebersamaan dengan rukun, dan itu akan mendatangkan sesuatu yang baik, yang indah, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semua terberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, jika kami hidup bersama dengan rukun sebagai saudara bersaudara, itu adalah kesaksian yang indah, kesaksian yang baik, yang dapat kami nyatakan kepada orang lain, dan bahkan lebih daripada itu, kami mendapatkan berkat hidup kekal yang Tuhan nyatakan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan hidup kekal, hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.